Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan bunda semua yang hadir ya dari Khair Ummah tadi dan semua kita yang hadir, pengurus majelis ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar. Alhamdulillah, sore yang berbahagia ini kita hadir di rumah Allah ini, mudah-mudahan langkah kaki kita ke sini menjadi dinilai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di belakang dari itu berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau, Rasul terakhir yang Allah turunkan untuk menyelamatkan kita, memberikan syariat agama kepada kita. Tentu dengan demikian kita jaga apa yang beliau ajarkan, sebuah syariat agama yang sangat agung, mengatur kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka hikmah kita hidup ini bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain? Atau justru kita yang rajin memanfaatkan orang lain? Apa contohnya? Kita menghubungi seseorang hanya ketika kita butuh. Ya, Bu. Kita kadang menghubungi seseorang hanya ketika kita butuh. Kalau tidak butuh, tidak mau silaturahim. Bahkan ketika orang menghubungi kita, entah dibalas atau tidak. Ya, makanya hidup ini seharusnya tidak membeda-bedakan orang. Ya. Kenapa? Karena bermanfaat kepada orang lain merupakan ibadah. Dan tujuan hidup kita seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Jangan kita berpikir ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya puasa. Ibadah itu banyak, baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Maka setiap ayat aqimis shalah wa atuz zakah, kenapa selalu beriring gitu? Laksanakan sholat, bayar zakat. Maka babnya pun berdekat. Setelah bab sholat masuk bab zakat. Apa maksudnya? Setiap Al-Quran kita tengok selalu setelah perintah melaksanakan sholat disuruh kita membayar zakat. Inilah ibadah itu universal, luas cakupannya. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini ibadah mahdha, zikir kepada Allah, hanya betul-betul kebutuhan rohani hamba kepada Allah. Rohani hamba kepada Allah. Apa itu? Ibadah mahdha, salat. Dalam salat itu ada baca Quran. Dalam salat ada zikir. Dalam salat ada salawat. Dalam sholat banyak ada doa. Tapi semuanya hubungannya dengan Allah. Harus kita jaga. Disitulah kewajiban syariat, supaya kita
selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah merupakan kebutuhan rohani. Itu kebutuhan rohani. Jadi yang butuh itu tidak hanya jasmani, Bu. Tapi kita rohani juga kita butuh. Apa rohani itu, Bu? Rohani itu apa? Bukan rohaninya. Jiwa itu juga butuh. Apa yang dia butuhkan? Ketenangan. Kunci ketenangan apa? Dekat dengan Allah. Itulah kunci ketenangan. Apa dalilnya? Al-Quran yang mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ingatlah, dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, dapat menenangkan hati. Jadi sumber ketenangan itu dekat dengan Allah. Maka kalau ibu banyak galau, obatnya apa? Zikir, dekat kepada Allah. Jangan banyak hal-hal yang dipikirkan masalah duniawi, dekatlah kepada Allah. Karena dekat kepada Allah adalah kebutuhan rohani. Cuman dalam hidup ini kita sering memperhatikan jasmani atau rohani. Kok ngaku jawabnya ibu? Jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani, Bu? Ini ngaji hari ini jasmani atau rohani? Rohani. Jasmani juga pakai jilbab baru kan? Pakai baju bagus. Ini jasmani juga. Apa contohnya kita mikirkan jasmani? Baru subuh tadi ibu makan lontong, habis sholat subuh makan sarapan, ibu tuh udah mikir deh apa makan siang nanti katanya. Apa nanti makan malam. Dia enggak mikir nanti zuhur saya sholatnya di mana, pakai pakaian apa, di mana saya sholat. Tapi yang dipikirkan apa? Apa masakan hari ini? Makan tuh jasmani atau rohani? Jasmani. Memang banyak. Ya, banyak kita berpikir seperti itu. Kemudian datang perintah aqimis shalah wa atuz zakat. Zakat ini universal, lebih ibadah yang bersifat sosial. Karena kita makhluk sosial. Kalau kita makhluk sosial, belajarlah kita menghargai orang. Ya. Karena hidup itu tidak hanya diukur oleh materi. Nak duit semua, Bu. Seorang anak kepada ibunya, ibu tuh hanya tidak butuh duit, tapi hanya butuh menanyakan apakah kabar. Ibu berjarak dengan anak-anak kerja di Jakarta, ibu di sini, dia nelpon, "Ma, apa kabar?" Senanglah hatinya. Bahkan itu lebih daripada uang. Itu namanya penghargaan. Ya, karena manusia itu juga butuh penghargaan, butuh apresiasi, butuh perhatian, butuh peran. Ya, begitu juga hidup dalam keluarga antara suami dan istri, perlu ada peran di situ. Suami nggak boleh memonopoli semuanya. Paham ibu tuh? Saya di nasihat pernikahan sering disampaikan seperti itu. Suami tidak boleh monopoli semuanya. Istri mau beli cabai pun minta sama suami duit. Kenapa? Tidak ada duitnya pegang. Ada yang seperti itu, Bu? Ada. Jadi ada sosialnya di sini, zakat. Marah ibu, marah sama saya. Jadi maka perintah yang kedua itu pembayaran zakat, maksud di sini adalah sosial kita dengan orang lain. Maka selesai bab sholat kemarin kita sudah masuk bab zakat. Jadi zakat jelas ibu sudah paham kemarin pembagiannya ada berapa. Kalau yang konsisten ikut ngaji itu dapat dia tuh. Pembagian zakat itu apa? Zakat emas perak, zakat binatang ternak, zakat perdagangan, zakat perkebunan dengan nisab-nisabnya sudah kita pelajari. Kita lanjutkan, wasyurita
disyaratkan. Apa syarat berzakat itu? Wa syurita lahu, syarat menunaikan zakat isnani, ada dua. Jadi kalau ibu ingin menunaikan zakat, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah niyatun. Yang pertama niat. Jadi zakat itu wajib pakai niat. Nggak boleh hanya lafaz. Contoh ibu bayar zakat fitrah, itu nggak boleh hanya menyerahkan beras atau duit saja, tapi mesti diiringi dengan niat. Saya berniat zakat karena Allah Ta'ala. Jadi ada dalam hati kita, biqalbin la nutqin. Zakat itu diniatkan dengan hati, tidak dilafazkan. Karena lafaz itu sifatnya hanya penyerahan. Ya. Nah, ini saya serahkan zakat saya ini untuk Amil, contohnya. Saya serahkan zakat ini untuk Amil nanti diterimanya. Tapi dalam hati kita apa? Inilah zakat yang kita keluarkan. Nah, begitu. Wa kahaza zakatul mali, demikian juga zakat mal. Karena kemarin zakat itu terbagi dua. Zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal itu tadi binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, semua itu wajib dizakatkan. Walau biduni fardin, walaupun tidak menyebutkan sebagai kewajiban. Kenapa tidak disebutkan? Karena orang yang berzakat, meskipun dia berniat zakat, kalau tidak sampai nisab, dia menjadi sedekah. Ini apa beda zakat dengan sedekah? Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah sunnah. Sama lah yang kayak tadi zakat profesi. Ya, zakat profesi. Setiap penghasilan ibu umpamanya sebulan 10 juta. Ibu dapat penghasilan setiap bulan 10 juta. Habis 2,5% berapa? 250.000. Ini hasilnya 10 juta. Ibu ambil 250.000. Yang 250.000 ini disebut dengan zakat. Andai ada ulama yang mengatakan zakat profesi tidak wajib, sudah menunaikan kewajiban, maka dia menjadi sedekah. Jadi baik semuanya, supaya dia berkah. Kasar ada 10 juta ambil 2,5, ada 10 juta ambil 250, supaya dia berkah. Isla takunu illa fardan aw sadaqatun mafruḍatun aw haza zakatun mafril mafruḍah. Tidak mesti dia menyebutkan inilah zakat fardu untuk hartaku, tidak mesti. Ya, berarti cukup wala yakfi haza fardu mali, tapi tidak boleh hanya niatnya ini adalah fardu dari hartaku, tapi mesti disebutkan zakatnya kalau dia untuk zakat. Wala yajibu ta'yinul mal, tidak mesti disebutkan mentakyinkan malnya berapa. Nanti muncul ria kan, ini zakat saya 250 juta contohnya, tidak mesti disebutkan. Cukuplah ini zakat mal saya, sudah. Tidak usah disebutkan berapa jumlahnya. Meskipun menyebutkan itu boleh, tapi tidak wajib. Nah, dalam ta'yin beda dengan sholat. Kalau sholat wajib ta'yin dalam niat. Ta'yin itu menyatakan, menentukan. Umpama saya sholat fardu zuhur. Zuhur itu apa namanya? Ta'yin. Karena dalam niat itu kan ibu pasti ingat kajinya. Dalam niat itu harus ada 3 qasad. Yang pertama qasad. Yang kedua lupa ibu kaji. Rukun niat. Contoh niat sholat ini kan 3 syaratnya. Yang pertama qasad. Yang kedua ta'rab. Yang ketiga ta'yin. Allahu Akbar. Ulang lagi kaji kita.
Umpama dalam sholat ibu, Allahu Akbar, kan ada niat. Yang wajib ada di niat itu harus ada tiga. Qasad. Apa artinya qasad? Sengaja aku. Nawaitu. Maka niat itu kan semua nawaitu. Nawaitu semua gadin. Nawaitu atau usalli. Jadi usalli itu tuh disebut dengan qasad. Usalli, sengaja aku sholat. Nawaitu shaum, sengaja aku niat puasa. Nawaitu wudu'a, sengaja aku ngambil. Itu apa namanya tuh? Qasad. Dalam sholat harus ada ta'arad. Ta'arad itu apa? Menentukan sunat atau fardu. Karena kalau antara sunat dan fardu dalam sholat menjadi berbeda. Itu namanya apa? Ta'arad. Ta'yin menyebutkan nama zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang tiga ini hukumnya wajib. Kalau yang tiga ini tidak ada dalam niat sholat, maka sholat tidak sah. Qasad, ta'arad, ta'yin. Artinya sengaja aku sholat. Qasad. Sengaja aku sholat. Fardu, ta'arad. Maghrib, ta'yin. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Tapi kita sebut sengaja aku sholat sunat maghrib. Berarti dia jadi qobliyah atau ba'di. Itu maka harus disebutkan. Sengaja aku sholat sunat isya qobliyah. Kan ada. Itu namanya sholat rawatib. Jadi ta'arud itu wajib. Sholat sunat kan atau sholat fardu. Baru ta'yin menyebutkan nama. Tiga ini wajib. Yang lebihnya itu tidak perlu terbaca, niat tetap sah. Contoh ibu sholat maghrib, sengaja aku sholat fardu maghrib, sah. Terus yang lainnya, sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Yang lebih itu sunnah. Nah, yang wajib itu qasad, ta'arad, ta'yin. Mau ulang-ulang kaji kita balik ya. Mengingat-ingat istilahnya. Maka fikih itu tidak mesti berangka-angka. Yang penting paham. Karena makna fikih itu kan paham, bukan hafal. Kalau menghafal di umur ibu-ibu ini tidak mungkin lagi menghafal, kan payah nanti. Apa sesok heng, udah heng kan. Nah ini. Jadi di zakat ta'yin tidak mesti, ya, tidak perlu disebutkan angka, tidak perlu disebutkan nama yang penting kita membayar zakat. Sengaja aku bayar zakat untuk hamil. Zakatnya zakat apa? Zakat fitrah atau zakat mal? Tidak perlu ditayinkan namanya berapa. Anhu finniyah walau ayyana lam yaqa an ghairihi. Wa min thamma law nawa wa in kana taliman fa an ghairihi babana taliman. Dari sini kalau berniat bila harta tersebut menjadi zakat maka dia menunaikan kewajiban zakat. Kalau seandainya tidak memenuhi zakat maka dia menjadi sedekah. Nah itu saja. Maka wajib. Meskipun kita ragu, tapi bagus juga. Meskipun kadang mungkin tidak sampai nisab, tetap kita keluarkan. Ibu ragu, emas itu berapa sekarang harganya? 3 juta. Berarti 80 mithqal berapa duitnya, Bu? 80 mithqal. Berapa emas kemarin? 20 mithqal berapa emas? 85 emas atau 90 emas. Berapa duitnya tuh? Banyak tuh, Bu. Ada 200 juta. Lebih ya. 250 juta. Ada yang hafal, Bu? Nah, ya hitung aja lah berapa. Tapi ibu tuh ragu dia. Sampai nisab saya tuh enggak nih Ustaz. Ya udah keluarkan aja.
Ketika dia dikeluarkan, kita niatkan zakat. Seandainya nisab sampai, zakat tertunai. Seandainya tidak sampai, dia jadi sedekah. Jadi tidak ada ruginya. Ya, tidak ada rugi. Jadi beruntung ibu hasil usaha itu kalau panen, potong aja 2,5%. Ya, meskipun mungkin hasil kebun itu sekali panen hanya 3 juta. Kalau 3 juta ambil 2,5% berapa uangnya Bu? 3 juta. 1 juta berapa? 25.000. 3 juta berat tak 75.000 tuh. Jadi jangan zakat tuh banyak saya keluar. 3 juta berapa tadi? 75 aja Bu. Jajan anak selesai. Ya, 75.000. Tapi kok sampai beratus juta Ustaz? Karena tanya miliaran. Ya, karena sampai 1M, 2M wajar. Nah, begitu. Nah, begitu ya dalam zakat tadi. Nah, ini. La muqarinataha lidaf'in, tidak disyaratkan niat beriringan dengan mengeluarkan zakat. Jadi pas penyerahan itu tidak mesti. Ketika litafriqil mal, ketika ibu memisahkan harta dari asal dengan zakat, di situ sudah boleh niat. Bahwa panen tiap bulan, ibu tuh panen 5 juta. Berarti yang dia potong berapa? Ibu lemah matematiknya. Zakat Allah kali-kali gitu kan. Berapa Bu? Yang guru matematik lah, ada guru matematik sini. 5 juta 125 masuk ke rekening ibu, gaji 5 juta hasil kebun. Berapa kita potong? Nah, ambil 125 simpan. Ketika memisahkan tadi boleh kita kan otomatis nih. Ini niat zakat saya. Pas akhir tahun terkumpul sekitar 5 juta. Tak perlu niat lagi, cukup tinggal dibagi. Karena ketika tafriq, ketika kita pisahkan, kita sudah meniatkan zakat. Paham Bu? Jadi pas mau lebaran kan tinggal ibu bagikan ke sanak kerabat. Muncul kan ibu bagikan juga, kadang-kadang bagi THR banyak lagi dari itu. Apa salahnya kita buat zakat? Nggak mesti kan jangan salah paham. Asnaf ada berapa? 8. Ada enggak kerabat kita yang miskin? Pasti ada, serahkan, bagi-bagi. Boleh? Nggak mesti. Kan lidafi, tidak mesti zakat itu dilafazkan ketika menyerahkan, nggak mesti. Boleh ketika memisahkan harta dari, ini jelas redaksinya di sini. Ini bukan pendapat saya, tapi pendapat kitab ini. La muqarinatiha an-niyah lidaf'in fala yustaratu zalik bal takfan niyat qabla al-ada aw ba'da ahidima aw at-tawkil aw lil mufatafriqah. Nah, ini lafaznya. Tidaklah disyaratkan membarengkan. Tahu membarengkan? Menyamakan niat dengan penyerahan zakat. Bal takfi, bahkan cukup bila sudah berniat sebelum menyerahkan zakat. Ini hartanya udah ada nih. Nah, ini mau saya bagikan. Karena ibu memisahkan tadi niatnya apa? Zakat kan? Udah cukup dia. Bal takfi inda azlin qadr zakat anil mal. Nah, ini yaitu cukup niat dikala memisahkan harta zakat dari yang dikeluarkan. Kan ibu kumpulkan tadi, udah cukup di situ. Boleh, udah memadai niat. Memang niat kita untuk zakat. Pas menjelang Idul Fitri sudah terkumpul. Karena gaji ibu tadi umpamanya 10 juta hasil kebun sekali sebulan. 10 juta berapa Bu? 200
kali 12. Ya, guru matematik. 3. Udah, 3 juta ini harta apa namanya? Kita apa nih? Zakat kan tinggal dibagikan. Kecuali niat ibu THR, jadi lain dia. Tapi niat kita untuk zakat cukup dibagikan, masukkan ke dalam amplop. Cari sanak kerabat kita yang susah, dah bagi nih. Nak mesti ibu bilang, ini zakat saya, nak mesti. Dan tak boleh pula bilang ini THR dah. Berubah nanti. Cukup di awal tadi, karena zakat la linutqin, tidak mesti ditutur. Paham ibu? Tidak mesti dituturkan, cukup niat dalam hati. Banyak kan sebetulnya, kadang kita juga berbagi. Tapi kita nggak berpikir dengan cara seperti ini. Jadi kalau itu yang kita lakukan, andai nisabnya sampai, dia jadi andai nisabnya tidak sampai, jadi sedekah. Dapat dua-dua di situ kan. Kayak orang mengqadha puasa di hari Kamis, ibu dapat 2. Qadha puasa dapat, puasa Senin Kamis dapat. Jadi gampang cari pahala itu sebetulnya. Yang penting kita jangan kikir, itu aja. Kalau memang ada harta berlebih, hasil usaha segala macam, tinggal potong-potong. Tidak perlu kita berpikir nisab. Karena kalau kita berpikir nisab, tak jadi nanti bu. Karena nisabnya kan banyak, lumayan kan. Apalagi dipotong utang, tidak wajib kita berzakat jadinya. Kan ada zakat profesi, zakat ASN namanya, zakat pegawai. Kayak saya itu dipotong langsung gaji itu. Karena kebijakannya masuk ke Mazda. Itu udah selesai dah itu. Kayak ASN kan, pegawai. Itu ketika kita nerima gaji dari kan itu udah kelihatan. Potongan gaji. Apa yang dipotong? Zakat. Dipotong zakat. Jadi dipotong gaji tadi. Kemudian ini bersyukur kita dipotong karena kita tidak mikir lagi untuk. Tapi kalau kebun kan kita yang kontrol. Kalau usaha kan ikan lele segala macam yang kontrol siapa? Kita yang tahu labanya kan. Berapa labanya tadi? Yang bersihnya berapa? Apakah ASN wajib berzakat, Bu? Apakah PNS wajib berzakat atau tidak? Itu namanya zakat profesi. Padahal kadang-kadang PNS ketika dikalikan hutang minus duitnya. Iya kan? Setoran rumah, setoran mobil minus. Tapi dipotong juga. Oke, kalau tidak sampai nisab dia jadi sedekah. Selesai kan? Kalau memang sampai nisab dia jadi zakat. Begitu. Begitu juga dengan yang lain. Usaha kebun, usahakan seperti itu. Ya, indah sebetulnya. Ya, saya berpengalaman juga seperti itu, adalah sedikit sawit. Sisakan. Umpamanya panen ambil 2,5%, masuk amplop. Pas apa nanti enak gitu, tinggal dibagi bagi, udah selesai. Toh kan kadang-kadang juga kita berbagi bagi ya kan? Apalagi ibu karena pulang kampung juga bagi-bagi. Ada pula yang bagi yang sambil joget, ini yang masalah. Begitu. Ada pertanyaan Bu? Ya silakan. Kategori miskin. Iya. Kekurangannya kenapa? ASN tapi miskin gitu. Iya makanya Bu, mohon maaf kadang-kadang orang yang bertahap dengan SK itu, ya, dia tidak takut ya kan? Saya tanya umpamanya, bisa ditanya SK,
SK itu sudah kebanyakan sekolah ya kan. SK-nya kebanyakan sekolah di bank konvensional. Kalau di bank syariah saya maklumin karena ada jalur sedikit di sini. Ini yang sepemahaman dengan saya ya. Kalau yang enggak artinya mungkin pendapat yang lain. Karena wilayah fikih ini kan tidak bisa satu pendapat. Bahkan ada yang mengatakan bank konvensional bukan apa-apa katanya. Karena kenapa ustadznya berkata? Karena ustadznya minjam. Kalau saya tegas saja. Kalau pendapat saya pribadi menggadaikan SK di bank konvensional, ini maaf pendapat saya berbunga dia masuk riba. Maka tidak usah minjam. Hidup ini tidak usah minjam. Untuk apa kita minjam? Susah. Tidak susah juga. Ya. Kalau tidak minjam kan enak utuh gajinya, Bu. Iya enggak? Tapi kalau nggak minjam, Ustaz. Kalau minjam untuk mobil, itu nggak miskin jadinya lagi. Ya, untuk rumah kan, ambil yang syariah. Ambil yang syariah. Ya, gaya hidup dan segala macam, sehingga gaji itu minus. Itu sebetulnya salah manajemen itu aja sebetulnya. Padahal gajinya berapa gajinya kalau SN sekarang rata-rata? Enggak, maksudnya pada umumnya ada yang pegawai di sini. Berapa, Bu? 8. Banyak sedikit 8 tuh sebulan tuh. Kan lumayan 8 juta gaji sebulan. Ya, itu baru gaji, belum tunjangan. Belum tukirnya lagi. Guru, Bu. Setelah sertifikasi 15 sebulan. Apakah itu miskin? Cuma kadang-kadang gaya hidup. Ya, banyak kadang-kadang. Jadi apalagi sekarang ada namanya P3K. Ada di sebuah daerah setelah P3K banyak ibu-ibu yang mengajukan cerai ke pengadilan. Kenapa? Ya gajinya udah ibu-ibu nih, makanya susah kadang-kadang. Ini yang enggak punya iman, yang enggak punya agama, dia kadang-kadang enggak terima gaji suaminya lebih rendah dari dia. Padahal dia seperti itu karena suaminya. Kenapa dia seperti itu? Karena suaminya Allah bukakan pintu rezeki karena dia menikah dengan suaminya enggak sadar kadang-kadang. Ya, seolah-olah ketika gajinya besar, suaminya sedikit, udah cekcok kan, banyak yang tidak harmonis segala macamnya. Padahal dia kerja atas izin siapa? Sempat kalau tidak diizin suami boleh tidak kerja? Haram. Karena hak suami yang menentukan kita ini bekerja atau tidak bekerja. Maka sering saya bilang gaji suami itu untuk siapa? Gaji istri? Itulah. Kami tidak ada dapat apa-apa. Uang suami untuk istri juga, uang istri untuk awak pun pergi ke kantor minta uang minyaknya kemana? Pengalaman Ustaz saya enggak ada. Minyak mobil pun minta sama, maka jadilah istri yang amanah. Kalau jadi istri yang amanah, insya Allah nak ngutang sana ngutang sini ya. Makanya dasarnya apa tadi kok bisa seperti minus dan segala macam kan? Untuk hari ini kan pendapatan pegawai itu sudah lumayan, tidak seperti dulu. Alhamdulillah untuk sekarang yang namanya pegawai rata-rata ya 10 itu dapat dia kan, biasanya begitu. Ya, iya dapat dia. Tapi cuman pola hidup, manajemen, menengok kawan gayanya begini segala macam, ya apalagi ada belanja cari datang membantu mati gitu tuh kalau itu terus. Karena diperturutkan dah Allah Akbar, nggak ada habisnya. Maka sementara Rasulullah mengajarkan kita hidup sederhana. Sederhana di sini maksudnya Bu, jangan mubazir, jangan berlebihan. Tapi kita harus hidup juga
saya gambarkan jasad kita ini juga amanah dari Allah, juga dijaga. Gimana jaganya? Iya, beli baju yang bagus, tapi tidak berlebihan. Berhias, iya berhias. Ada orang datang ke Rasulullah, kumuh rambutnya, tidak terurus, marah Nabi. Jadi bukan rapi itu penting, yang penting sederhana. Jadi makna zuhud itu bukan saudara apalah apanya Anda, bukan begitu. Ya. Ibu-ibu juga butuh skincare, iya betul, tidak masalah. Tapi skincare-nya sampai harga 5 juta, ini yang jadi masalah. Yang tidak pakai skincare sama sekali karena puasa, tidak boleh juga. Mau suami ibu nanti malas menengoknya kan tidak juga kan? Nah begitu. Panjang jadi kemana-mana PKJ. Nah, jadi cari yang prioritas. Kalau kita ingin berbagi, wal aqrabin betul sanak kerabat, tapi cari yang yang lebih membutuhkan. Nah, kita berbagi. Besok baru masuk asnaf. Apa kategori miskin, apa kategori fakir? Besok kita bahas. Cukup, ada pertanyaan lagi? Demikian bunda semua, mudah-mudahan berkah kajian kita pada hari ini. Ada pesan nampaknya yang WA dari ibu siapa? Ibu ya, ibu ini memang sering buat acara dia. Mudah-mudahan berkah ya. Nah, ini berbagi ini bagus. Karena apa yang ketika kita berbagi, disitulah Allah bukakan pintu berkah bagi kita. Jadi permintaan tadi doa ibunda kita ini pertama mabruk alfa mabruk cucu Siti Zulaikha, minantu nama siapa? Istri Nabi Yusuf itu. Itu yang satu lagi Aurelia Zalfa. Sama dengan anaknya Anang Hermansyah ya, Auriel. Mudah-mudahan Auriel Zulaikha diberikan Allah keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Ini permintaannya tadi. Sakit ya, Allah angkat penyakitnya, dan juga untuk doa kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu ibunda semua juga diberikan keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan li hazihi niyah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله يا رب العالمين. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعطنا يا الله رزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا كثيرا وقلبا سالما وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا أهل الخير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأولادنا وأهلنا أهل العبادة والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم أهل الضير يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رب
العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Demikian ibunda semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.